terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk rooftop yang akan diulas oleh Mas Aziz Septian dari A+A Studio, dan juga kita sudah kehadiran Pak Heri Liminto dari Rooftop, seperti itu. Jadi seperti yang sudah Mbak Ziza tadi sampaikan, hari ini kita kehadiran Pak Heri dari Rooftop di sini, dan juga kita kehadiran Mas Aziz yang kita import nih jauh-jauh dari Jogja. Ya, beliau adalah arsitek dari A+A Jogja. Selamat siang Mas Aziz. Selamat siang Mas. Ya, terima kasih ya Mas sudah membantu kita sebagai professional reviewer di hari ini. Ya, sama-sama Mas, sampai juga. Oke. Terima kasih Mas. Nah, selanjutnya saya akan menyapa Pak Heri di sini sebagai representatif Rooftop. Selamat siang Pak Heri. Ya, selamat siang Pak Bayu, selamat siang teman-teman semua. Ya, mungkin kita langsung saja, kita mungkin ingin mengenal lebih dekat tentang mengenai Pak Heri dan juga Rooftopnya. Silakan Pak Heri, mungkin boleh disampaikan Pak Heri sebagai apa di Rooftop, dan mungkin di sini ada yang masih belum mengenal Rooftop Pak. Silakan Pak. Iya, oke. Selamat siang rekan-rekan semua, bapak-bapak dan ibu yang boleh hadir hari ini. Terima kasih buat waktunya dari tim Katalog Pro mengundang kami untuk hadir di reviewer hari ini ya. Terima kasih buat semuanya. Oke, saya Heri, saya dipercaya untuk mengepalai di sales department di perusahaan kami di Jakarta. Boleh saya share mengenai apa yang menjadi produk Rooftop ya? Saya share ya. Iya. Selamat siang semuanya. Berikut di dalam gambar tersebut adalah pabrik kami di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang atap warna putih ini semua. Ini pabrik kami untuk produksi. Kita adalah perusahaan plastik di Indonesia, PT Sumberjaya Perkasa. Nah, berikut adalah penjelasan sedikit mengenai perjalanan perusahaan kami. Kami berdiri tahun 1965 oleh Tanujaya bersaudara, memulai perusahaan sebagai CV Sumberjaya. Terus tahun 91 nama perusahaan kita berubah menjadi PT Sumberjaya Perkasa. Tahun 2004 kita pindah ke lokasi, yaitu lokasi yang tadi yang saya perlihatkan di depan, itu untuk tempat yang lebih besar ya, karena dulu tempat kita lebih kecil, kita pindah ke lokasi yang lebih besar. Tanggal 2013 kami dipercaya bisa mendapatkan kualifikasi sertifikat ISO 91. Dan juga di tahun 2017 kami mencapai kualifikasi sertifikat ISO 91-2015. Nah, berikut adalah beberapa produk-produk yang kami produksi sampai dengan hari ini. Kami perusahaan plastik. Di gambar sebelah kanan itu semua produk-produk yang mengandung unsur plastik, baik PP, PE, PVC, dan lain sebagainya. Mungkin hari ini saya nggak fokus ceritain semua, kalau semua ini mungkin waktunya lebih daripada waktu yang disediakan Pak Bayu ya. Kita harinya fokus hari ini di Rooftop ya. Oke, kita punya misi juga, yaitu perbaikan berkesinambungan, mengembangkan SDM dan pelayanan yang terbaik. Nah, hari ini kita mau mulai untuk penjelasan mengenai rooftop. Apa sih rooftop itu? Rooftop adalah atap, kita sebutnya dengan atap dingin. Nah, sedingin apa dan sebagainya macam. Kita bisa lihat gambar di depan, itu adalah konfigurasi dari bentuk rooftop. Nah, atap dingin rooftop kita sudah produksi sejak tahun 2004. Dan atap UPVC ini kita tahu bahwa itu pasti dapat meredam panas karena kan adalah konduktor yang tidak baik ya. Dalam arti dia tidak dapat merambatkan panas seperti bahan-bahan metal lainnya. Dan juga sebagai insulasi suara yang baik karena ada dua lapisan di dalam atap UPVC ini untuk menyaring, tidak menembuskan suara ke bawah. Oke, inilah sedikit perjalanan atap rooftop. Tahun 2003 kita proyek pertama kita produksi dan kita pakai proyek pertama di pabrik kami. Tahun 2004 kita luncurkan produk ini di market dengan merek Golden Swan saat itu. Jadi belum rooftop ya. Tahun 2007 kita ganti merek ini menjadi atap dingin rooftop.
Tahun 2010 kita terus memasarkan produk ini, dan tahun 2017 kita tingkatkan garansi kita dari 10 tahun ke 15 tahun. Jadi dari 2004 garansi yang kita keluarkan adalah 10 tahun. Sampai dengan 2014 kan sudah 10 tahun. Akhirnya kita tingkatkan ke 15 tahun karena memang kita sudah uji secara laboratorium di luar negeri itu mampu lebih daripada 15 tahun sebenarnya. Tapi saat ini yang kita berikan garansi adalah 15 tahun. Dan kita tahun 2019 kita rebranding, pergantian logo seperti yang di pojok kiri atas, logo kita seperti ini sekarang. Dulu kita logonya nggak seperti itu ya. Dan 2020 kita luncurkan produk terbaru yaitu Rooftop C-Series. Mungkin nanti di akhir dari acara ini saya akan jelaskan sedikit apa itu C-Series ini. Nah, ini adalah spesifikasi daripada rooftop. Dari bentuknya, kita ada interlock di sebelah kiri. Nanti akan disekrup dengan, kita kalau bahasa gampangnya yang disebut yang umum paku roofing ya, atau SDS, self drilling screw. Terus juga kita setiap kurang lebih 1 meter ada brand rooftop laser print. Dan kita punya kelebihan yaitu pasti dinding ganda, anti korosif sudah pasti, dan anti UV. Oh itu sudah ada logo lasernya ya Pak? Berarti betul, kalau misalnya Pak, pas di lapangan ya kita tahu bersama mungkin pada saat eksekusi suka ada perubahan-perubahan tuh Pak ya. Kalau sudah dinaikin rooftopnya nih ternyata diganti gitu. Itu kemungkinannya akan kecil ya Pak karena akan ada yang Pak bisa samain ya Pak. Betul, jadi sudah ada laser print Pak di situ Pak. Jadi nggak mudah untuk apa kita bicara untuk diganti atau diubah. Dan kita punya ciri khasnya juga Pak, salah satunya seperti di gambar, ada interlocknya Pak. Nah ini yang sudah trademark oleh kita. Jadi nggak ada atap yang seperti ini yang dengan interlock model seperti ini. Ini salah satu identifikasinya Pak. Oh produk ini benar nggak rooftop atau brand A atau B atau C gitu Pak. Gitu. Dan secara manual ya Mas, langsung clip on gitu ya? Bagaimana Pak Ajis? Langsung klik gitu ya? Iya betul Pak. Jadi pada saat masuk jadi sudah dibikinkan apa kita sebut seperti tunnel groove ya. Jadi langsung masuk nggak goyang gitu Pak. Jadi udah firm gitu. Tinggal disekrup di puncak-puncaknya saja nanti nambah. Terus mengenai produk kami, keunggulan daripada produk rooftop adalah yang pasti kita tahu tidak bising kita sebutnya. Kita bisa meredam suara hingga 28 desibel. Terus juga kita tahan panas karena ini bahan UPVC, kita bisa meredam panas dengan baik. Ditambah lagi dengan selain bahan UPVC adalah juga dinding ganda daripada konfigurasi atap ini. Itu yang membuat atapnya lebih tahan terhadap panas. Terus kita memberikan garansi 15 tahun. Kita adalah merek rooftop adalah satu-satunya atap UPVC dengan model dinding ganda seperti ini yang sudah terbukti dengan garansi 15 tahun. Dan benar-benar sudah 15 tahun, kita sebut bahasa gampangnya sudah terjemur di sinar matahari selama 15 tahun. Hanya kami satu-satunya. Bagaimana Pak? Nggak akan kering atau apa istilahnya tuh getas gitu Pak? Getas, enggak Pak. Yang kita garansi adalah kegetasannya. Jadi kita garansi 15 tahun bahwa produk kami ditaruh di menjadi atap, kena hujan, kena angin, kena panas, itu tidak getas. Dan sudah banyak customer kami yang sudah melewati masa garansi. Dan perlu diingat juga bahwa melewati masa garansi bukan wah rusak, enggak lah, pasti masih bertahan karena kami yakin apa yang kami masukkan bahan-bahan ke dalam produk ini itu sudah cukup kuat Pak untuk lebih daripada 15 tahun. Bahkan ada yang sudah hampir 20 tahun Pak. Terus juga kita punya keunggulan juga terbukti kuat ya Pak ya. Karena kita bisa menahan beban sampai 540 kg per meter persegi. Beban yang kita maksud adalah beban di atas atap saat terpasang, beban yang diberatkan ke dalam atap ini tidak berada di atas rangka, tapi di antara rangka, jadi di luar rangka. Kalau terhadap ini Mas, misalnya kayak kasus kan ada atap yang sering kena angin bisa terangkat atau robek gitu kan. Ini kayak model robekan tuh bisa nggak gitu? Selain dari beban atas gitu.
misalnya terkena benda tajam atau apa gitu, pengaruh nggak kekuatan ke situ? Maksudnya kena angin terangkat gitu Pak? Enggak, maksudnya seperti kena sayatan suatu material gitu, sayatan Oh mungkin ini Hari. goresan atau sayatan gitu. Mungkin lagi pengerjaan, mungkin ada yang kurang hati-hati gitu, akhirnya terkena benda tajam. Nah itu apakah ada tahan anti goresnya juga gitu ya Mas Aziz ya? Iya. Oke. Itu. Iya. Kalau kita bicara hanya mengenai benda tajam dengan apa? Bukan kesengajaan ya. Ya kan? Mungkin di kan cutter berarti Pak. Iya, bukannya iseng gitu dalam arti tusuk-tusuk gitu ya. Itu sih nggak masalah Pak, masih bisa gitu loh. Tapi kalau dengan sengaja, dengan kita bicara mungkin di gambar ada palu benar-benar dipukulkan seperti itu misalnya, itu kalau dengan kekuatan yang lumayan bisa pecah. Itu kita anggaplah seperti gampangnya ya Pak, gampangnya seperti kaca. Kalau pasang kanopi pakai kaca, pakai apa namanya palu kita pukul pecah. Tapi kalau kita injek kan nggak pecah. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu biar gampang imajinasinya gitu. Ya seperti itu. Nah, Pak Heri, maaf sebelum dilanjutkan, saya tertarik yang ini loh Pak. Terbukti kuat mampu menahan 540 kg. Tadi kan Pak Heri bilang ini tidak pada saat kita dipasang kita nggak menginjak rangkanya kan Pak ya, nginjaknya langsung si rooftopnya gitu ya Pak. Betul. Jadi itu posisinya sebetulnya sangat aman ya. Maksudnya pada saat pekerja itu lagi menginstalasi rooftop ini, ya selama bebannya di bawah 500 kayaknya sih nggak ada yang sampai 500 ya Pak ya. Iya betul. Tetap kuat ya Mas Aziz ya. Betul. Iya. Tukangnya juga nggak perlu khawatir berarti. Betul Pak. Jadi kalau kita bicara atap dari material lain seperti bahan metal gitu ya Pak, dalam pemasangan sebaiknya mereka perlu bawa alas lah, kita bicara mungkin itu triplek atau apa untuk menyebarkan berat badan. Kalau punya kami enggak, karena kan kalau misalnya atap bahan metal dengan ketebalan tertentu ya, itu kalau menginjaknya tidak hati-hati pasti akan ada penyot ya seperti itu ya. Kalau kita enggak, pasti enggak. Jadi dengan alas kaki, dengan sepatu atau pantas sepatu, dengan berjalan biasa pun, dengan lebih cepat sekalipun itu tidak masalah. Semua aman. Yang pasti, yang perlu dipastikan pertama adalah rangkanya kuat ya. Kalau rangkanya kuat sudah terkunci dengan baik, aman. Iya. Jadi aman Pak. Gitu. Untuk masalah rangka itu sebenarnya apakah rangkanya umum ataukah ada rangka khusus dari produknya rooftop itu Mas? Kalau rangka kami sebenarnya kita bicara dari bahan baja ringan bisa, dari besi kolo bisa, sampai dengan habib dan segala macam semua bisa. Andai kan mau pakai kayu, yang penting kayunya bagus, itu pun sebenarnya bisa. Cuman perlu dengan skru khusus aja, karena kayu kan beda ya skrunya ya, dengan bahan metal lainnya. Sebenarnya bisa, hampir semua bisa, hampir semua bisa. Yang penting satu bahan itu layak dijadikan rangka, bisa menahan beban untuk jangka waktu panjang, bisa. Seperti itu Tapi Pak. kan itu kalau bahan-bahan rangka seperti itu kan ada sifat korosif kan Mas ya. Itu pengaruh nggak terhadap bahan UPVC-nya gitu? Misalnya ketika usia rangkanya malah yang lebih tua gitu, berkarat gitu misalnya, itu pengaruhnya terhadap atapnya seperti apa? Iya, itu khususnya seperti ini Pak. Yang di keunggulan kita selanjutnya itu tahan terhadap bahan kimia. Jadi khususnya seperti itu, malah ada beberapa customer kami yang pindah ke brand kami untuk pergantian atap karena itu mereka pakai bahan dari produk bahan metal itu cepat korosif kan Pak, beserta dengan rangka-rangkanya juga korosif. Jadi mereka mau harus pindah ke atap dengan material berbeda yang benar-benar tahan terhadap bahan kimia dan tahan terhadap asap. Jadi kan seperti perusahaan-perusahaan, kita bicara pabrik besi, ya pabrik galvanize atau apa gitu, pabrik pembuatan bahan-bahan pembersih rumah tangga atau apa, banyak ya. Kita tahu banyak banget perusahaan-perusahaan yang memakai bahan kimia sebagai salah satu bahan campuran atau bahan pendukung untuk produksi. Nah, itulah Pak. Jadi ya, kalau seperti itu kita harus, kalau mereka mau ganti ke atap kami, kita harus cek dulu apakah masih layak
dipertahankan rangkanya. Kalau masih, mereka harus coating Pak dengan coating khusus supaya tahan lama. Yang kita tahu kenapa juga salah satunya atap bahan lain khusus metal yang rusak karena korosif, karena pada saat disekrup itu kan melukai ya Pak, bahasa gampang melukai daripada bahan tersebut, itulah membuka celah untuk korosif mulai dari di sana pada saat sekrup tersebut melubangi daripada bahan metal tersebut, salah satunya. Wah, menarik nih. Silakan Pak Heri, dilanjutkan. Dan kita lanjutkan ya. Terus juga kita pasti tidak dapat berkarat ya. Kita tahu karena ini bahan PVC, bahan plastik. Jadi cocok untuk daerah tropis, daerah-daerah yang dekat dengan pantai yang korosif juga. Kalau skrunya tuh ada pergantian berkala nggak, Mas? Bagaimana Pak? Skrunya kan tadi ada skrunya kan, pin-pinnya itu. Iya. Itu per berapa? Terus itu ada maintenance-nya juga nggak? Diganti per berapa tahun gitu? Kalau skru sih biasanya sih tidak ada maintenance sih Pak, kecuali kalau kita bicara ya, yang khususnya untuk daerah-daerah korosif, nanti kita juga punya customer seperti itu yang kita bicara mereka gudang untuk penyimpanan garam, ya, tepi laut, juga bahan-bahan korosif, bahan-bahan kimia. Nah itu lebih baik membeli ya skru yang memang sudah tahan terhadap bahan. Dan satu lagi kita juga punya satu customer. Mereka adalah salah satu pabrik bahan deterjen, Pak. Deterjen. Nah, itu ternyata itu juga cukup korosif sekali. Jadi, kita anjurkan mereka untuk memakai skru yang dengan spesifikasi lebih tinggi daripada yang ada di pasar, yang pada umumnya. Supaya ketika atapnya sudah tahan, rangkanya juga sudah di-coating khusus, skrunya juga tahan. Jadi, tidak perlu mungkin 3 tahun sekali ganti skrup atau apa karena korosif ya kan, putuslah karena kan korosifnya. Enggak, jadi ya sekalian Pak, jadi juga dengan skrup yang khusus untuk daerah-daerah yang cepat merusak atau cepat korosif, ada skrup khusus. Jadi pertimbangannya lokasi bukan masalah ya, lokasi mau dimanapun itu. Nggak masalah Pak, ya nggak masalah. Kita juga punya salah satu customer itu salah satu restoran di daerah Tanjung Pinang, Pulau Bintan kalau tahu. Nah, mereka pakai skrup khusus Pak. Skrupnya lumayan harganya dibanding yang biasa, beberapa kali lipat, tapi ada demi jangka panjang pastinya kan, nggak mungkin setiap berapa lama sekali dan ke atas. Walaupun bisa diinjak naik ke atas untuk mengganti skrup tersebut, kan jadi satu ini lagi ya, cost lagi ya. Mendingan sekalian nambah di awal, selesai semua. Enak tidur Pak jadinya. Jadi salah satu brand nih kayaknya nih. Iya, kita sambil lanjutkan ya Pak ya. Jadi kita punya lebar efektif itu 820 mm 82 cm dengan efektif 77 cm. Jadi ada 5 cm yang dipakai untuk sebagai interlocknya. Kita punya panjang maksimal 12 meter atau lebih pun bisa. Kami pernah support di salah satu pabrik pembuatan botol plastik itu sampai dengan 13, sekian meter. Tergantung pada angkutan. Kalau angkutan bisa, kita bisa. Dan tergantung pada resiko tempat pekerja juga. Kalau memang resikonya makin panjang kan pasti resiko pengangkatan, pemindahan dari bawah ke atas kan ada resiko ya. Apalagi kalau angin atau apa. Kalau memang semuanya bisa dipenuhi, kita bisa bikin lebih panjang daripada 12 meter. Yang pasti bahan baku kita juga udah UPVC dengan UV protection, yaitu yang mempengaruhi masalah garansi 15 tahun tadi ya. Terus ada heat stabilizer. Tebal keseluruhan 12 mm, jarak range yang kita anjurkan 1,2 meter. Nah, dengan 540 kilo tadi, dengan pemasangan benar 1,2 meter, kita bisa capai 540 kilo ketahanan berat yang dapat ditahan oleh atap rooftop ini. Sudut kemiringan 15 derajat, itu yang kita biasakan informasikan. Tapi kalau memang punya sudut kemiringan di bawah itu bisa konsultasi kepada kami. Karena kita perlu informasikan, perlu overlap berapa atau segala macamnya. Kami bisa informasikan. Mengenai berat, itu per meter lari adalah 4,2 kilo atau hampir 5,5 kilo per meter. Terus kita punya pilihan yaitu tipe DOF, tidak tembus cahaya. Yang saat ini ada yang
terus-menerus kita jual adalah warna putih dan seperti yang digambar warna biru, atas bawah semuanya warna biru. Kalau putih semuanya warna putih. Kita juga punya yang warna semi transparan yang bisa tembus sinar 20%. Dan kita bisa custom kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu punya kebutuhan, saya perlu warna kuning. Untuk brand saya nih banyak warna kuning, saya butuh warna kuning. Bisa, kami bisa bikinkan warna kuning. Kami juga buatkan juga salah satu supermarket, atasnya putih, bawahnya hitam. Bisa juga, kita bisa dua warna. Oh, atasnya misalnya saya mau hijau, bawahnya warna merah. Kita juga bisa bikinkan. Bisa two-tone gitu berarti ya Pak ya? Bisa two-tone Pak, betul Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak Heri. Iya. Kalau misalkan dari teman-teman partisipan ini pesen untuk custom warna, apakah ada minimum pemesanannya Pak? Nah, itu penting tuh Pak. Nah, karena kalau udah custom biasanya teman-teman pasti langsung nanya, berapa nih? Ada minimal quantity-nya nggak? Ada. Kalau untuk minimum order untuk perbedaan warna ada Bu. Berkisar antara 800 sampai 1000 meter lari. Jadi kalau meter persegi itu sekitar 700-an ya meter persegi kurang lebih seperti itu. Jadi ada minimum kalau untuk quantity dengan warna tertentu. Siapa tahu Bu Ziza maunya warna pink. Kalau itu belum ada loh Bu, itu belum ada. Itu justru. Nah, berapa warna tuh Pak? Yang sudah ada tuh udah ada berapa warna? Yang kita bikin selama ini kita sudah bikin warna kuning, merah 2 macam. Kita bikin warna biru tua, hijau, grey, abu-abu udah ada 3 warna, hitam juga ada, biru yang lain juga ada. Jadi sudah kira-kira hampir 10 warna lebih dari 10 warna kita. Yang sudah ya, maksudnya yang sudah kita buat. Tapi kalau punya warna khusus, saya punya warna khusus apa, mungkin dari Pantone Color, kita bisa buatkan. Bisa, pasti bisa. Kalau custom warna gitu Mas, misalnya kan kayak pabrik-pabrik kan suka ada ngasih nama pabriknya tuh di atas atapnya tuh gitu, dengan warna beda gitu, misalnya PT apa gitu. Ditulis di atasnya gitu Pak Mas? Iya gitu, itu bisa diakomodasi atau gimana tuh? Kalau kita sih biasa gini sih, yang biasa kita umumnya yang terbaik yang mau kita ini adalah atap ini kita warnai dari pabrik. Kita sih kurang menganjurkan kalau mereka memakai bahan kimia tertentu atau cat tertentu untuk mewarnai atap di atas, karena kan ini kan kita bicara garansi ya. Jadi mungkin kalau mau menamai di atas itu mungkin harus pakai dengan media lain kali ya, atau taruh sesuatu apa ya, bikin satu dudukan atau apa untuk menulis nama tersebut gitu. Karena lebih baik bahan kimia tertentu itu dari pabrik kami yang melakukannya gitu Pak, untuk mewarnakan. Itu sih Pak. Seperti nama-nama sekolah ya Pak ya. Iya, misalnya atap di sekolah apa gitu, dari atas drone atau apa kelihatan ya. Nah, untuk ininya Mas, untuk cost-nya ada perbedaan nggak, Dove semi transparan sama warna yang di custom gitu? Biasanya kan jadi pertimbangan itu kan. Langsung nih. Harga ya Pak ya, gitu, ya. Price ya Pak ya. Price ya. Spesifikasinya tuh ada perbedaan nggak antara semi transparan sama yang kalau gitu? Spesifikasinya ya. Kalau secara spesifikasi dan bentuk itu tidak ada. Kita bicara bentuk ya, antara warna biru dan warna putih dan yang semu sinar itu bisa combine semua. Dan warna lain semua sama kan, bentuk cetakannya sama semua gitu loh. Yang hanya membedakan mungkin harganya agak berbeda aja Pak. Saya punya custom color, ada perbedaan color, harga sekian, tapi tidak terlalu tinggi, rendah perbedaan color, tidak terlalu besar perbedaan harga. Yang tipis artinya ya, masih. Iya, perbedaan harganya tidak jauh Pak. Iya, kalau punya kebutuhan nanti bisa dikonsultasikan Pak. Nah, kita sambil lanjutkan ya Pak ya. Nah, di gambar Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada rooftop di sebelah kiri dan atap galvalum di sebelah kanan. Ini adalah salah satu pabrik yang mengganti atap dari atap galvalum ke atap rooftop. Kita melakukan tes suhu dengan alat tembak suhu pada saat jam 12 siang pada saat pergantian atap. Jadi kan ganti atapnya kan nggak semua langsung dicopot, diganti, kan ganti per lembar ya, dilihat, diganti. Nah, perbedaan suhunya bisa Bapak Ibu lihat di layar, itu adalah 7 derajat Celcius.
perbedaan suhunya. Kita tes itu adalah 5 sampai 8 derajat Celcius. Tergantung sisi paparan sinar mataharinya di mana ya. Jadi perbedaan suhunya di bawah permukaan atap yang sudah diganti dan di bawah permukaan atap yang lama, perbedaan suhunya 5 sampai 8 derajat Celcius. Nah, berikut kami perlihatkan video salah satu di customer kita, yaitu Sri Rezeki Isman PT Sritek. Untuk ketahanan kita memperlihatkan bahwa atap ini setelah terpasang dengan interlock yang sekitar 5 cm bisa menahan tekanan air yang kita simulasikan seperti hujan badai lah ya. Kita bisa saksikan nanti. Nah, ini pakai alat pemadam kebakaran yang ada di pabrik tersebut. Karena ini pabrik garment ya, pasti ada standarisasi. Nah, ini ditembak langsung ke arah atapnya. Ini kalau kita maaf Pak, saya langsung jadi ada pertanyaan ya. Pak, Mas Aziz, saya ikutan nanya ya Mas. Jadi ada pertanyaan. Kadang-kadang kan banyak owner gitu Pak merasa insecure, akhirnya mereka tambahan waterproofing atau ada di situ kan ada bahan kimianya tuh Pak. Itu disarankan nggak Pak untuk bagi pengguna-pengguna atap rooftop ini Pak? Kalau waterproofing dari bahan-bahan waterproofing ada di market itu bisa Pak. Kalau misalnya mungkin pada saat pemasangan ada terjadi satu human error pada saat pemasangannya, nggak tepat pada saat sekupnya atau apa, bisa memakai bahan waterproofing atau sealant untuk sebagai menutup lubang ya, atau bagian-bagian yang rusak ya, bisa Pak. Bisa. Mungkin sama ini Mas, kan ini terkait security ya Pak. Misalnya kan maaf nih ketika bangunan tuh terbakar misalnya, itu respon dari material itu ketika terbakar itu aman apa enggak? Maksudnya kan ada yang material leleh jatuh ke bawah gitu kan bisa ngenain orang. Nah, iya. Kerusakannya seperti apa? Seperti apa ya kalau mengenai api ya? Oke. Jadi atap kita kan bahannya UPVC. Jadi bahan UPVC adalah depan itu bukan UV ya, bukan UV, bukan UV itu unplasticized. Jadi plastik ini sudah dibuat seakan-akan menghilangkan sifat plastiknya. Dan salah satu sifat dari UPVC adalah dia akan mengikat oksigen di sekitarnya. Jadi pada saat kita bakar, misalnya kita uji bakar, atap ini bisa terbakar nggak? Bisa. Bisa berubah warna? Bisa. Tapi pada saat alat bakar itu atau sumber api kita tarik, maka atap ini tidak akan terbakar lagi, Pak, karena dia tidak merambatkan api. Dan dia tidak meleleh seperti bahan-bahan yang kalau di pikiran kita mungkin pernah melihat orang membakar sampah ya, mungkin botol atau gelas minuman air mineral jatuh ke sana. Kita melihat kan meleleh dengan begitu cepat kan dan menetes seperti itu. Nah, bahan ini berbeda karena bahan plastik kita berbeda dengan bahan plastik yang dipakai untuk air minum. Ini berbeda. Jadi sifatnya juga berbeda pada saat mengenai api. Yang jelas ketika api mengenai ini dan sumber api sudah mati, dia akan mati seketika itu juga. Jadi dia tidak merambatkan api. Seketika itu juga dia tidak merambatkan api. Jadi aman untuk pabrik-pabrik atau pabrik apapun yang mungkin ya pasti kita harus ada standarisasi dalam mengenai kebakaran ya. Seperti itu Pak. Thank you Pak Aziz. Oke, saya sambil lanjutkan. Nah, atap rooftop bisa dipakai untuk apa aja sih? Ini adalah beberapa customer kita digambar di layar Bapak dan Ibu. Untuk atap gudang pasti, pabrik, untuk peternakan, agriculture. Nah, peternakan, khususnya peternakan kita bicara misalnya ayam atau bebek. Kita tahu bahwa kotoran ya, kotoran daripada binatang unggas tersebut itu sebenarnya korosif. Itu sebenarnya korosif. Jadi mungkin bisa terlihat daripada rangka-rangka atap yang itu ya pasti akan berubah dalam waktu tertentu. Nah, ini sangat cocok untuk menjamin bahwa atapnya tetap tidak hujanan. Kasihan juga bebeknya atau ayam hujanan nanti. Bolong-bolong. Biasa kan kalau korosif kan pasti bolong-bolong dulu ya.
baru mulai membesar. Nah, terus juga kita juga bisa untuk bangunan komersil, pasti gedung olahraga, mall, pertokoan, sampai dengan kanopi dan garasi. Kita juga bisa dari yang besar sampai yang kecil. Nah, salah satu di gambar di layar kita adalah PT OY Indonesia, PMA dari perusahaan luar, memproduksi sepatu alas kaki. Lokasinya di Cianjur, sepatu dengan merek Converse. Bapak Ibu pasti tahulah merek tersebut ya, cukup terkenal di mana-mana. Nah, ini bagian dalamnya. Mereka mengkombinkan antara yang doff yang tidak tembus sinar dengan yang tembus sinar. Yang tembus sinar terlihat di seperti yang saya kasih kursor. Di sini terlihat warna biru karena dulu kita masih buat 2 color untuk yang tembus sinar, yang bisa tembus sinar seperti kebiru-biruan seperti di layar, atau yang seperti agak kekuningan. Tapi saat ini kita hanya tinggalkan warna biru, kita pilih satu warna aja, yaitu warna putih atau warna kekuningan. Nah, ini juga kebetulan pabrik sepatu juga. Nah, yang kuning yang tadi saya sebutkan itu seperti ini. Ini yang doff tidak tembus sinar, dan ini yang semi transparan yang tembus sinar. Jadi kita produk ini bisa masuk sinar 20%. Dan sinar yang masuk 20% itu cukup untuk menerangi, Bapak Ibu bisa melihat di gambar, cukup terangnya di dalamnya, menerangi aktivitas di bawah daripada pabrik atau gudang tersebut. Dan yang pasti, ketika terang, kita kan pasti pemikiran kita, logika kita berpikir bahwa kalau terang itu pasti panas. Nah, bedanya di sini seperti ini. Kita menciptakan satu atap dengan yang bisa tembus sinar, tapi tidak panas. Ada nah, mungkin ya berarti Pak ya? Pasti ada juga Pak. Dan pasti juga kita juga nggak mau bikin terlalu terang. Karena di dunia plastik, kalau satu produk makin terang, itu tingkat kerusakannya makin besar, makin cepat rusak, makin cepat ditas. Itu salah satunya kenapa plastik tidak diciptakan untuk sebagai atap dengan tingkat keterangan tertentu. Nah, itu kan lebih cepat rusak. Terkait custom, kecuali bahan. Ya, terkait custom tadi, untuk cahaya itu apakah juga ada customnya? Kayak seperti warna kan, tadi ada warna bisa custom. Terkait yang transparan itu bisa di-set nggak? Kita maksudnya transparannya mau warna tertentu gitu maksudnya? Iya. Oh, kita sih saat ini kalau untuk warna tertentu kita lebih ke arah warna tertentu untuk yang doff Pak. Bisa atau enggak? Sebenarnya pun bisa. Cuman karena kan kita ada minimum quantity, kalau memang kebutuhannya cukup banyak, kita bisa bicarakan Pak lebih lanjut. Tapi umumnya permintaan customer adalah yang warna doff yang di custom color. Jadi sampai kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini tadi pabrik yang Sritek yang tadi video tadi untuk pengetesan bocoran, pabrik garment untuk baju tentara internasional. Nah, ini Pan Brothers, pabrik tekstil juga. Nah, ini kan cukup terang ya Pak Haji, saya bisa lihat di sebelah kanan bawah atau sebelah kanan dengan perbandingan 2:1, ini sudah menerangi bagian bawah daripada aktivitas nanti yang ada di dalam pabrik tekstil tersebut. Jadi cukup menggantikan banyak sekali penggunaan listrik. Nah, jadi untuk atap kita juga bisa memasang dengan bentuk yang melingkar seperti ini ya, agak bulat ya seperti ini. Di bending kita bisa, dan bendingnya ini bukan di bending di mesin, enggak. Jadi material kita ini kalau dia sudah dengan panjang tertentu, dia akan bisa ngebend sendiri Pak, mengikuti arah daripada rangka tersebut. Kalau mau sempurna, gimana Pak Ajis? Batas interlocknya seperti apa Mas? Ada kemungkinan? Enggak. Jadi kan ini kan karena yang kita interlock ini adalah yang kita terlihat di gambar, yang sebelah kanan itu kita pasangnya arahnya ke arah dalam gambar. Jadi yang di lengkung adalah bagian panjang daripada atap, bukan bagian lebar daripada atap. Ya, bagian panjangnya yang melengkung. Jadi interlocknya kan kalau teman sebelah kirinya sudah melengkung kan, sebelah kanannya kan akan mengikuti bentuknya. Jadi pas ngeklop juga. Nanti di atasnya disetrum. Nah, ini peralatan medis di daerah Jawa Timur.
Nah ini pabrik obat, batuk lah, udah terkenal bapak-bapak ibu-ibu lah, pasti tahu merek ini juga. Nah ini perusahaan dari Korea, CJ, bahan kimia, pabrik bahan kimia. Nah ini pergantian atap secara satu persatu ya Pak, atapnya nggak langsung semua diubah, tapi satu persatu digantikan. Nah ini yang menarik untuk atap bahan Galvalum, ini nah ini PT Mulsindo, ini adalah perusahaan galvanis bahan material metal. Jadi itu bahan asbes di sebelah kanannya diganti dengan atap kami. Karena yang kita tahu bahwa supaya tidak korosif, selain atap yang bisa salah satunya yang bisa untuk menggantikan atap yang tidak korosif, salah satunya asbes. Tapi asbes cukup berat ya, dan kita tahu mungkin juga overlapnya juga nggak sepanjang atap kami, jadi banyak overlap, jadi harus diperhitungkan mengenai tingkat kebocorannya juga. Jadi mereka ganti dari atap Galvalum ke atap rooftop. Nah ini salah satu mall di Jakarta. Ini Grand Wisata, ini lebih tepatnya di daerah Bekasi ya. Supermarket di Tangerang. Tempat wisata, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ada yang sudah pernah mampir di sini, di Lamongan, Jawa Timur. Surabaya Carnival, ini atapnya, atasnya, bawahnya putih, atasnya merah Pak. Itu custom color. Kita nggak foto dari atas ya, sisi atas ya. Cimori, restoran, rumah duka. Nah, kita juga banyak dipakai untuk gelanggang olahraga. Jadi campuran atapnya dari yang bentuknya lurus seperti itu dan yang melingkar juga. Terkait bending itu bisa sejauh apa Pak? Bendingnya itu dengan radius 10 meter Pak. Bending sempurna bulat dengan radius 10 meter. Kita bisa bulat. Radius 10 meter. Kalau yang tadi gambar yang di pabrik medis itu belum nyampe 10 meter. Jadi dia agak tidak terlalu kita bicara, tidak terlalu bulat sempurna lah, jadi ya masih agak ini. Nah, yang digambar juga kita ada di Putra, ini memakai warna yang tembus sinar semua Pak, yang semi transparan yang tembus 20% ini. Nah, kita juga ada sekolah di daerah Jawa Timur juga. Nah, ini juga sekolah di daerah salah satu. Nah, di bending ini lumayan nih Pak, terlihat di sini. Lumayan. Iya. Juga ya. Ekstrim. Oh, artinya itu ada juga biasa dipakai untuk fasad juga ada ya biasanya? Fasad bisa Pak, bisa. Kenapa dari beberapa customer memakai atap ini sebagai fasad? Satu Pak, pasti akan mengurangi waktu penyelesaian daripada bangunan tersebut. Kalau mereka memakai bahan material semen dan segala macamnya kan butuh waktu untuk kering dan segala macam. Dan untuk naik ke tingkat segala macam, dan kalau ini kan langsung ketika rangka selesai pasangnya jauh lebih cepat dan pasti juga penolakan panasnya lumayan. Kalau untuk pemotongan sendiri mudah nggak Pak? Pemotongan sendiri fasad untuk kisi-kisi dan lain-lain gitu Pak. Nah kadang itu kan butuh pengerjaan lapangannya kayak seperti pemotongan, pemasangan gitu. Apakah lebih efektif secara waktu? Mudah Pak, ya itu mudah. Kita memakai saja gerinda, pasti bisa, gampang, mudah. Karena nggak terlalu susah untuk pemotongan daripada material PVC ini. Sangat mudah untuk dibentuk, dipotong lah sesuai dengan bentuk. Misalnya di kanopi ini udah kena berbenturan dengan mungkin tembok atau rangka yang memanjang ke atas misalnya, bisa semua Pak. Gampang, mudah, dan pemotongannya. Berarti Pak Henry, saya mau nanya juga nih, berarti kalau untuk pengaplikasian atau pemasangan rooftop ini sendiri tidak diperlukan aplikator khusus gitu ya Pak? Semua tukang pun juga bisa gitu? Iya betul Bu. Ya, yang pasti salah satu yang perlu diingat adalah masangnya jangan terbalik. Nah, pernah ada kejadian soalnya masangnya terbalik karena kan mungkin belum kondisi. Itu salah satu yang paling kita bicara yang paling krusial lah. Karena kan mereka nganggap bisa dibolak-balik nih. Ternyata enggak, sebaiknya jangan dibolak-balik karena kan kita sudah desain bagian atas di mana, bagian di bawah di mana. Sebenarnya ada tulisannya Bu. Ada tulisannya di dalam capnya, ada tulisan bahwa itu menghadap ke atas, ada tulisannya. Itu. Ya cuman kan kadang-kadang kan mungkin buru-buru daripada aplikator tersebut melakukan pemasangan.
dan terjadi Kadang- seperti itu kan. Kadang kan iseng-iseng juga Mas, biasanya udah terpasang nih. Iya. Ternyata pengen ganti warna terus dicat, itu pengaruh nggak terhadap kualitas ketahanan materialnya gitu? Kita sih kurang anjurkan sebenarnya untuk mewarnai daripada atap tersebut karena kita nggak tahu nanti material yang dipakai itu baterai seperti apa ya, gitu Pak. Jadi ya sebaliknya kalau ada warna ya langsung dari pabrik kami yang memberikan warna, gitu Pak. Kurang dianjurkan. Tapi kalau bagian kecil kalau memang mau dites sebenarnya sih bisa, tapi kita nggak anjurkan sih. Berarti Sama mungkin ya silakan Mas Aziz. mungkin terkait aksesoris dan lain-lain Pak, itu kan Iya. apakah hanya atap ataukah sama misalkan ada knocknya juga, terus apakah ada juga seperti talang, racing dan lain-lain gitu? Iya, talang ada, knock ada atau top bridge ada juga, knock, talang, terus juga untuk penutup ujung, misalnya seperti di gambar ya Pak, ini kan kanopi rumah ya. Nah di ujung sini kan kita lihat kan nanti berlubang nih pasti ya, Iya. kita ya. Nah di sini mau ditutup, kita juga punya material untuk menutupi tersebut, supaya mungkin kelihatannya lebih indah ya, nggak kelihatan berlubang. Bisa kita juga ada material penutup. Jadi untuk aplikasinya itu seperti biasa ya Tia, tidak ada perlakuan khusus ya, misalnya kan kayak tadi ada interlock tuh ciri khasnya gitu kan, apakah yang talangnya juga ada pemasangan khusus gitu kan? Pemasangan khusus sih enggak sih, rata-rata sih sama karena talang itu kan banyak material lain. Pemasangan sama. Ya. Kalau kita bicara salah satu teknisnya juga seperti talang juga bahan-bahan material lain, pasti pemasangan kita bicara atap gudang atau pabrik itu pasti pemasangan mulai dari bawah dulu, talang dulu dipasang, selesai baru mulai atap dari bawah menuju ke atas. Itu teknis pemasangannya sama sih. Ini juga salah satu. Iya. Kalau untuk perbaikan misalnya ternyata jangka berapa tahun gitu ada sobekan, itu kita mau nambal gitu misalnya. Itu ada apa kayak tadi nggak? Cara Cara khusus nggak? Kalau seperti itu untuk menghindari bolongan, salah satu cara yang terbaik yang bisa kami anjurkan adalah kalau Bapak mau ganti lembaran lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak mau ganti, cukup dengan yang ada, mungkin kerusakan masih kecil ya, minor aja, bisa disilen atau dipakai dengan bahan material waterproofing dari brand-brand yang ada. Nanti Bapak oleskan waterproofing atau sealant itu di atas yang berlubang, ditambah dengan potongan atap kami ditaruh di atasnya. Nah, supaya atap kami melindungi daripada lem tersebut, kita sebut lem tersebut, daripada sinar matahari. Nah, itu salah satu cara yang terbaik untuk menghindari lubang tersebut akan bocor lagi dalam waktu dekat. Itu salah satu caranya. Jadi kita bahasa gampangnya ya. Kalau kita nambel ya seperti kita nambel ban motor gitu loh Pak. Kalau lagi bocor di jalan kan pakai apa? Tip top gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia pakai lem dulu, tapi yang pasti nggak dipanaskan. Berbeda sedikit. Pak Heri, saya jadi sedikit ingin kasih tanggapan nih Pak. Tadi kan sebetulnya berarti pemasangannya nggak perlu sesuatu menggunakan aplikator khusus. Mungkin tukang-tukang yang tersedia sudah sekarang ini juga sudah cukup ya Mas Aziz ya. Berarti istilah sekarang kan lagi banyak nih produk-produk material building yang mengusung konsep DIY yang mereka bisa aplikasi sendiri. Betulnya itu kami juga misalnya homeowner itu bisa melakukan hal itu ya Pak? Bisa Pak, bisa sebenarnya bisa. Malah kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, yang lebih susah adalah malah misalnya kita bicara rumahan lah ya, customer rumah, saya mau pasang kanopi sendiri bisa. Malah yang lebih susah adalah masang rangkanya daripada pasang atap. Iya betul. Iya kan, betul nggak Pak? Gambarannya kan karena rangka kan kadang-kadang ada yang dilas. Mungkin nggak semua rumah tangga punya alat las, tapi alat bor mungkin masih lebih punya ya karena di umum ya kan. Saya sendiri juga punya sih kebetulan. Dan lebih mudah memasang atap daripada memasang rangkanya. Karena rangka kan perlu ada kita bicara ya, perlu ada sedikit ilmu khusus lah ya.
ilmu yang lebih daripada standar. Oh, mungkin dilas, kalau nggak mau las mungkin kita bicara pakai baja ringan, mungkin digunting di bagian apa, disekrup di mana, supaya memang bisa kuat. Kalau kebanyakan juga jadi rame, kalau dikit malah jadi nggak kuat. Malah lebih ke arah rangka-rangkanya perlu perhatikan, teknis pemasangan rangka yang malah lebih butuh ilmu khusus lah, kita bicara ilmu tambahan lagi gitu. Seperti itu, Pak. Wah, menarik ya Mas Aziz ya. Jadi kalau buat mungkin keluarga-keluarga muda gitu ya, yang mau mengurangi budget tukang gitu ya, udah kalian buatin rangkanya aja. Kayak sepertinya kita perlu seperti yang di luar negeri. Kalau kita lihat di YouTube atau di film-film kan, oh bisa ya betulin rumah sendiri, yang dibangun atau apa, kita kadang-kadang nggak tahu ya. Mungkin buat kita orang Indonesia ini masih yang kita bicara ya, biaya tukang atau apa itu mungkin masih kita sanggup bayar dengan rupiah tertentu, jadi kita nggak perlu untuk kita turun tangan sendiri kan. Tapi kalau di luar ini kan, yang saya tahu di mana di Singapura juga yang terdekat itu biaya tukang itu hitung per jam. Jadi kalau sekian, wah jadi berat gitu. Kalau memang masih bisa kerjain sendiri, mau kerjain sendiri, jadi ini pasti lebih murah, kecuali yang dilakukan itu benar-benar sangat sangat susah ya kita bicara, yang mungkin baru perlu. Dan yang menarik, aksesorisnya sebenarnya juga nggak harus menggunakan aksesoris dari rooftopnya ya Pak ya, khususnya mengenai tadi skrunya ya Mas Aziz ya. Iya, skrunya itu umum Pak, banyak di pasaran. Kalau bahasa Inggris kan SDS ya, self drilling screw, itu dijual di pasaran banyak sekali. Bahkan ke toko online marketplace juga banyak sekali yang jual gitu Pak. Yang penting ukurannya minimal 7 cm atau 7,5 cm. Itu aja yang perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk area interlock, misalnya saya butuh panjang atapnya yang 20 meter, saya butuh 10 dan 10 meter lebih, nah itu interlocknya itu butuh yang lebih panjang, minimal sampai dengan 9 cm. Itu aja perbedaan. Gitu. Jadi tapi kalau hanya kita bicara kanopi, cukup minimal 7 cm sudah mencukupi. Baik. Ya, silakan Pak Heri. Ya, kita lanjut ya. Berikut di gambar di layar Bapak dan Ibu adalah beberapa proyek-proyek yang kita sudah support oleh rooftop ya. Cukup lumayan banyak dan terus bertambah. Nggak semua bisa kami masukkan juga di sini. Sebelum itu tadi seperti janji saya di awal, saya mau share sedikit mengenai atap rooftop dengan tipe C-Series Pak. Nah ini salah satu yang lebih baru, yang sudah kurang lebih 2 tahun Pak, yang kita sudah produksi dan kita jual. Dan ini khusus untuk area-area yang lebih kecil ya, kita bicara ya. Saya share yang bentuk PDF ya. Nah ini C-Series. Perbedaannya dengan atap yang tadi saya jelaskan lebar, ini adalah atasnya warna putih, bawahnya warna grey, Pak. Nah, seperti terpasang kan, atasnya putih, bawahnya grey. Nah, ini salah satu rumah di customer di daerah Tangerang ya. Nah, jadi kita punya two-tone langsung nih pilihannya. Kalau untuk rumah, untuk menjaga, kalau warna terlalu putih kan mungkin takutnya cepat kotor. Nah, kita bisa pilih yang di bawahnya semi transparan, di bawahnya warna grey. Seperti itu. Keunggulannya semuanya hampir sama. Dan pasti ini mengenai harga lebih ekonomis daripada yang tadi. Dan panjang maksimal kita adalah 7 meter. Panjang maksimal 7 meter. Sama bentuknya. Tapi garansinya lebih garansinya 12 tahun. Iya, garansinya 12 tahun. Beda 3 tahun ya Mas Aziz. Beda 3 tahun. 3 tahun lumayan lah. Soalnya harganya juga lumayan perbedaannya. Lumayan. Ini lebih low cost artinya. Iya, betul, Pak. Ekonomis Pak. Aplikasinya sama harganya, aplikasinya sama. Jadi kita lebih ke arah, jadi kita kita bagi dua market yang tadi yang saya jelaskan lebih ke arah yang untuk area-area besar, pabrik, gudang dan sebagainya. Ini lebih ke arah untuk area-area yang lebih kecil, ya. Yang lebih kecil. Ya, khusus kanopi, carport atau ya hanya selasaran kayak ini. Sama semua. Untuk bentang perbedaan sama. Iya. Perbedaannya yang di sini ketebalan sama, semuanya sama ya, saya lihat. Nah, kalau mengenai panjang pun sebenarnya dua-duanya sama. Kita tuliskan seperti ini. Sebenarnya dua-duanya pun sama. Mereka juga bisa mulai dari 1 meter sampai dengan
7 meter kalau yang C-Series, kalau yang rooftop dari 1 meter bisa sampai dengan 12 meter. Jarak boarding sama, ketahanan juga. Mengenai garansi kita berikan garansi. Nah, aplikasinya aja yang berbeda. Kalau yang C-Series lebih ke arah area-area kecil, dan warna hanya satu warna. Atasnya doff warna putih, bawahnya permukaan bawah abu-abu muda. Nah, ini aksesoris yang seperti saya info tadi Pak, fungsinya yang dipasangkan sebagai anti bocor pada saat pelubangan atap, mengikat antara atap satu dengan lainnya dengan skru. Dan ini sebelah kanan ED70 ini sebagai penutup ujung supaya tidak terlihat lubang-lubang daripada atap tersebut ya. Nah, ini kok jadi listang juga nggak masalah ya Mas? bagaimana Pak? Jadi listangnya gitu. Bisa. Kan ada pertemuan atap langsung pasang gitu kan? Mm-hmm. Tidak ada masalah dalam sambungan. Tidak ada masalah. Iya, betul. Nah, yang tadi ED70 itu bisa dipasang seperti ini. Ini kan air mengalir dari atas ke bawah, kita tutup. Jadi kalau mata kita lihat dari sini, akan terlihat adalah penutup ini. Supaya lubang-lubang yang ada itu tidak terlihat. Seperti itu. Wow. Seperti itu Pak, ya, Mas Aziz. Pak Bayu, Pak Aziz, versi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, ini kan mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan di kolom chat ya, Iya. Pak Heri dan Mas Aziz, satu pertanyaan dari saya. Tadi kalau lihat dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Rooftop tuh udah cukup luas jangkauannya, Pak Heri. Berarti untuk mendapatkan Rooftop ini dari yang yang di awal tadi sama yang seri C ya Pak? Iya. Ya itu kita sudah bisa dapatkan di seluruh Indonesia dong Pak ya? Distribusinya udah cukup merata ya Pak? Iya, betul Pak. Kalau kita bicara untuk retail, di Tokopedia ada. Oh oke. Di e-commerce sudah ada Pak ya? Di e-commerce sudah ada. Terus juga di Mitra 10, bahan bangunan, supermarket bangunan modern ada. Bisa didapatkan juga di sana. Atau kontak dengan saya punya kebutuhan yang lebih atau yang khusus, ada juga nomor telepon saya di Katalog Pro. Iya. Berarti nggak perlu khawatir ya, karena ini yang hadir di sesi Product of the Week biasanya nggak hanya cuma area Pulau Jawa Pak, biasanya ada yang di luar Pulau Jawa gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau di misalnya Sumatera atau Kalimantan dan di luar Pulau Jawa itu masih bisa mendapatkan ya Pak ya? Bisa. Ya kita punya perpanjangan tangan, kita punya distribusi di Kalimantan ada, Balikpapan ada, di Pontianak ada, di Sumatera, di Medan ada Pak. Oh, cukup merata berarti ya? Lengkap. Lumayan nasional. Lumayan. Udah banyak ya. Apalagi di Pulau Jawa. Oh. Semua berpusat di Pulau Jawa. Makanya mau pindah ibu kota aja kata Bapak Jokowi. Udah terlalu rame. Semua di Jawa soalnya Pak. Tapi rooftop semua di ibu kota. Iya, betul. Ya, sekarang kita masuk ke dalam sesi membacakan pertanyaan di kolom chat. Biasanya ini akan dibacakan oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Aziz dan Pak Heri. Nah, saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Dan di sini pertanyaan pertama dari Pak Haryo Simanjuntak. Baik, saya akan bacakan saja pertanyaan dari Pak Haryanto. Beliau bertanya, untuk rooftop, untuk TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, berapa persen ya Pak? Silakan Pak. Oh iya, oke. Kalau untuk produk kami, memang kita masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat TKDN ya. Ya, yang pasti produksi kita ini di dalam negeri, di Sidoarjo tepatnya, Jawa Timur. Nah, produksi kita 100% semua di sana. Mengenai material bahan baku di dalamnya, berapa persen kita masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat ya. Saya belum bisa jelaskan juga, tidak mau mendahului untuk hal tersebut. Yang pasti ada bahan material impor di dalamnya ada, cuman berapa persennya saya belum bisa informasikan juga. Seperti itu sih jawaban dari. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Oke, saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ade Perdana. Sebelumnya Pak Ade bertanya, apakah rooftop masih tembus cahaya Pak jika kita lihat dari bawah atap?
Nah, tapi akhirnya pas di presentasi Pak Heri sudah terjawab pertanyaan Pak Ade. Dan kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Ade, apakah aksesorisnya juga lengkap Pak? Seperti knock dan flashing dengan bahan yang sama. Silakan Pak. Oke, jadi yang Pak Ade juga tadi mengenai terlihat tembus, kalau yang doff, warna doff itu pasti tidak tembus dari bawahnya. Saya sambil baca juga, maksud saya untuk doff tidak tembus cahaya ya Pak. Iya betul, karena pernah kita jumpai produk sejenis yang masih tembus cahaya. Kalau dengan material kita sebut warna doff dan masih tembus sinar, berarti itu sebenarnya kita bicara produknya mungkin tidak lolos dalam QC-nya. Harusnya doff itu tidak tembus sinar. Nah, tapi yang saya boleh tekankan juga, walaupun misalnya seperti itu, sekalipun misalnya ada brand tertentu apa-apa, itu juga tidak mengurangi sih bahwa mau produknya akan cepat rusak karena tembus nih, yang udah di doff tidak tembus tapi ternyata ada bebayang tembus atau gimana, apakah itu akan cepat rusak? Menurut saya itu tidak. Tetap masalah ketahanan itu tetap. Nah, kalau tadi Pak mengenai aksesorisnya, kalau dari Pak Ade, knock dan flashingnya dengan bahan yang sama, apakah seperti Betul. itu? Betul. Dengan bahan yang sama Bu. Knock, flash, knock, terus juga ED70 tadi ya, terus juga talang air itu semua bahannya sama visi. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi, kita bisa langsung masuk dalam katalog Pro dengan cara klik sign in, masukkan email yang sudah kita daftarkan, dan juga password. Nah, setelah itu halaman pertama yang akan kita temukan adalah halaman brand news. Nah, kita bisa melihat informasi-informasi terupdate dari setiap brand-brand atau produk-produk yang ada di dalam katalog Pro. Dan yang terpenting lagi, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa katalog Pro itu kita buat sebetulnya untuk membantu teman-teman dan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi data teknis mengenai produk-produk material building. Contoh misalnya, kita sedang, kebetulan di sini kita akan membahas mengenai roof UPVC dari rooftop. Nah, di sini kita bisa klik arsitek dan interior, kita klik di sini roof UPVC, dan nanti akan ada beberapa brand-brand roof dengan kategori tersebut. Kita bisa pilih sesuai dengan ini. Di sini sudah ada Pak Heri. Nah, jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menanyakan nanti setelah acara detail mengenai rooftop, bisa lihat di halamannya rooftop dan ada nomor telepon dari Pak Heri. Jadi bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Katalog Pro. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Pak Heri, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Heri dari Rooftop, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aziz yang sudah membantu teman-teman profesional ini mengulas produk dari Rooftop, dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah bertanya dan berpartisipasi dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan acara Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang, dan setiap hari Jumat akan ada Pro Talks ataupun Special Talk Show. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.